Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali dalam pembelajaran tematik. Dan hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Di mana untuk subtema 2, tema 7 ini kita akan belajar sebelum kita ulangan. Ini insya Allah materi terakhir yang akan kita pelajari sebelum kita ulangan yang akan kita laksanakan pada hari Kamis. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita siapkan perlengkapan belajar, buku, alat tulis, serta kita awali dengan berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini diantaranya yaitu siswa dapat menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang dijadikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat mengetahui peristiwa penting dalam mempertahankan sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, coba kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apakah yang ada di layar kalian? Ya, ini merupakan gambar pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Ya, ini merupakan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pertanyaannya, apakah setelah pembacaan teks proklamasi Indonesia dapat meraih kemerdekaan, dapat menikmati kemerdekaan dengan aman, dengan nyaman? Pertanyaannya, ada yang bisa menjawab? Ya. Setelah pembacaan teks proklamasi, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak serta-merta dapat menikmati kemerdekaan, menikmati kenyamanan dalam berkehidupan berbangsa dan negara. Akan tetapi, masih banyak perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Belanda ingin menjajah negara Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak terjadi pertempuran di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. Jadi, kita harus bersyukur kita dapat menikmati kemerdekaan dengan aman. Kita dapat menikmati kemerdekaan dengan nyaman. Sedangkan para pemimpin kita zaman dahulu, para pejuang pada zaman dahulu, setelah pembacaan teks proklamasi, beliau-beliau tidak langsung menikmati kemerdekaan, tidak langsung menikmati kenyamanan, rasa aman. Akan tapi beliau-beliau itu, para pejuang, harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Di mana dalam mempertahankan kemerdekaan itu banyak sekali hal-hal yang dikorbankan, di antaranya harta, benda, bahkan nyawa tidak sedikit yang melayang akibat mempertahankan kemerdekaan. Nah, dalam perlawanan mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui dua cara, yaitu perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi. Nah, perjuangan secara fisik itu merupakan perjuangan dengan berperang, perlawanan fisik. Nah, dengan kontak senjata. Nah, di antaranya yang pertama pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan diperingati setiap 10 November. Kita pasti tahu, kita setiap 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Yang kedua, Palagan Ambarawa. Nah, ini terjadi di
Ambarawa, Jawa Tengah. Sehingga setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dan yang keempat yaitu Medan Area. Yang kelima, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, itu merupakan contoh-contoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara kontak senjata atau fisik atau berperang. Nah, sekarang selain perjuangan secara fisik, tadi dijelaskan bahwa perjuangan juga dilakukan secara diplomasi atau perundingan. Di antaranya, yang pertama, perundingan Linggarjati yang diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Hasilnya diantaranya Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Nah, itu. Yang kedua, Perjanjian Renville. Nah, di mana perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari 1948. Nah, isinya salah satunya diantaranya Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Jogja, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Itu. Dan yang ketiga, perjanjian Romroyen. Ini perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Di Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Nah, karena diwakili oleh Muhammad Rum dan Van Rooyen, makanya dinamakan Perjanjian Rum-Rooyen. Isi perjanjiannya apa? Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan KMB. Nah, itu merupakan perjuangan secara diplomasi. Nah, peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia, tindak lanjut dari Perjanjian Rum-Rooyen adalah diselenggaranya KMB atau singkatan dari Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marszeven, sedangkan delegasi BFA atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Indonesia akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat pertama yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949 serta Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, itu. Nah, selain perjuangan di atas tadi, perjuangan secara fisik, perjuangan secara diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan serta untuk mengungkapkan rasa syukur, para pahlawan pada zaman dahulu itu menciptakan sebuah lagu, diantaranya Maju Tak Gentar. Nah, mungkin kalian tidak asing ya dengan ini. Maju Tak Gentar itu yang intinya mengorbankan semangat juang untuk meraih kemerdekaan, dan lagu syukur ini
Ini menceritakan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan dengan dua cara, fisik dan diplomasi. Di mana yang fisik pertempuran 10 November, Palagan Ambarawa, Badung Lautan Api, dan yang secara diplomasi atau perundingan diantaranya Linggar Jati, Perundingan Rempel, dan Rompoyen. Nah, supaya lebih paham, silahkan kalian buka buku paketnya di halaman 141. Di situ ada latihan soal yang akan kalian kerjakan. Silahkan kalian bisa membaca yang tentang bacaan yang ada di halaman 141 itu, silahkan kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, silahkan kalian kirim ke ustadz atau ustadzah yang mengajar. Nah, pesan dari ustadz, selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak aman sebagai perwujudan kita dalam patuh kepada peraturan pemerintah serta menjaga diri dari segala penyakit yang tidak kita inginkan. Mari kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa. Kita angkat kedua tangan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.